Hari ini kita masak rendang jengkol. Tuh jengkolnya. Kita enggak ya? Nah, tuh jengkolnya ini karena bumbunya banyak sekali sih. Bumbunya banyak sekali. Tuh, medok. Enak ini. Tadi dan ini saya dapat resep kredit ya buat Mbak Nita yang ada di Allentown, Pennsylvania. Dulu saya diajarin sama dia buat bikin rendang jengkol, agak berbeda resepnya, tapi enak dan gampang, lebih gampang daripada rendang biasa. Tapi panggil rendang jengkol, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya rasanya enak dan bikinnya tetap lama sama. Seperti halnya kita bikin rendang jengkol itu rendang tuh lama. Nah, daripada kita lama-lama, yuk kita ke dapur. Oh ya, untuk jengkolnya saya nggak kasih tahu cara mengolahnya ya, karena saya jengkolnya udah dikupas dan frozen. Jadi kalau kalian kan ada jengkol di Indonesia kan segar, ada kulitnya. Kalau kita udah nggak ada kulitnya, jadi pengolahannya beda. Jadi saya nggak ajarin pengolahannya, itu bisa. Saya rasa semua orang tahu dari cara mengolahnya. Maka yuk kita ke dapur sekarang. Pertama-tama kita sangrai dulu kelapa. Kalau kalian pakainya kelapa seger agak lama, tapi disangrai sampai kering. Setelah disangrai di blender sampai halus ya. Ini kalau saya pakainya kelapa kering karena memang ada banyak saya kelapa kering untuk persediaan. Karena di sini saya nggak punya gimana ya, kelapa di sini susah banget, nggak kayak kita ke pasar beli kelapa, nggak ada. Jadi ini saya beli yang kelapa kering banyak, saya simpan buat nyetok. Kalau mau bikin urap, kalau mau apa semua saya pakai kelapa kering karena lebih awet. Jadi ini kita sangrai dulu ya. Nah ini sekarang kita haluskan pakai blender atau chopper, pokoknya halus lah ya. Nah menghaluskannya sesuai selera ya, bisa sangat halus. Kalau sangat halus tuh nanti keluar minyaknya kayak pasta gitu. Tapi ini saya setengah halus saja. Saya suka yang masih berasa kayak kriuk-kriuknya. Ini kita sisihkan dulu ya. Nah untuk bumbu-bumbunya itu saya akan taruh lengkap di deskripsi. Jadi urutan bumbunya apa, jumlah bumbunya apa aja, jenisnya apa aja. Karena yang saya pakai itu apa yang ada di sini, sehingga bentuknya mungkin nggak sama ya. Seperti ini adalah lengkuas, ini jahe. Kalau kemiri sama ya, kemiri. Sementara serai itu sudah hancur halus gini serainya. Dan ini bawang putih karena saya pas nggak ada bawang putih seger, bawang putih bubuk. Bawang merah seharusnya, tapi karena nggak ada saya pakainya bawang bombay. Cabai yang digiling, nah ini terserah ya kalian pedes atau enggaknya. Kemudian daun jeruk purut saya pakai yang bubuk. Tuh ada yang seger, saya punya pohonnya, tapi saya punya yang bubuk. Jadi kadang saya pakai yang bubuk juga ya. Daun kunyit bubuk juga, daun kunyitnya. Jadi bahan apa aja semuanya
Nah ini semua kita blender, kita haluskan bumbu halusnya. Ini yang tadi kita lihat, sekarang jadi halus seperti ini. Ya, kita siapkan semuanya sebelum kita mulai makan. Nah ini jengkolnya udah direbus. Ingat ya, dalam air rebusannya dikasih baking soda sedikit supaya dia empuk. Nah ini tidak saya tunjukkan bagaimana mengolahnya karena berbeda. Jengkol saya tuh kayak gini nih, frozen. Saya nggak tahu tua apa muda, pokoknya ini dari Thailand kayaknya ini. Dan ini saya rebus tadi, kemudian dikasih baking soda sampai empuk, dicuci lagi, dibilas sampai bersih ya, supaya baunya berkurang. Setelah itu kita gepengkan seperti ini, kita kepruk-kepruk, digeprek ya, kelihatan kan? Nah, supaya meresap bumbunya. Nah sekarang kita akan mulai masak. Kalau kalian ada daun pandan, pakai itu juga ya, itu wangi isinya. Nah ini tadi kan kita blender, saya blender dengan minyak, jadi nggak perlu dikasih minyak lagi wajannya. Ini kita masak dengan api kecil sampai matang dan dia mengeluarkan minyak. Ada kemiri belum halus. Masukkan garam, kaldu bubuk. Ini dimasak sampai pecah minyak ya. Kalau kalian suka boleh pakai gula Jawa dan sedikit asam. Kita masukkan asam Jawa, gula Jawa dikit, terserah kalian mau manis atau enggak. Sedikit hanya untuk balance. Nah ini udah keluar minyaknya gini. Nah ini udah keluar. Untuk mencapai minyak keluar matang gini itu cukup lama. Tadi saya sekitar 30 menit masak dengan api kecil. Jadi harus sabar ya, harus sabar. Nah, sekarang kita masukkan kersiknya ini atau kelapa yang disangrai. Aduk rata. Tadi udah saya rekat belum ya? Ini tadi santan 400 ml kita masukin sama jengkolnya. Dan ini akan dimasak sampai agak kering. Ya, sampai agak kering. Jadi sabar, apinya kecil. Nah, boleh lebih kering lagi. Tapi kalau saya udah cukup segini. Tuh, bumbunya banyak banget. Duh, ini pedas, tadi saya cicipin pedas banget dan ini masih panas. Saya nggak cicipin dulu ya, tahu udah pasti enak sih. Terima kasih ya teman-teman ya, kalian udah saksikan bikin ini rendang jengkol. Saya pikir ini nggak otentik karena saya dapat resepnya ini dari teman saya. Tapi enak dan bahannya nggak terlalu susah. Kalau kalian suka, kasih like ya, subscribe juga dan
kita ketemu kembali dengan resep yang berbeda pada video yang mendatang. Bye.